Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirawan Aris Wibowo. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang penggunaan Self Contained Breathing Apparatus atau SCBA dengan metode penggunaan papan kontrol dan sistem tali dalam operasi pemadaman maupun penyelamatan. Simak bersama-sama. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita belajar bersama-sama tentang penggunaan papan kontrol dan tali SCBA. Ya. Tujuan dari penggunaan papan kontrol dan sistem tali SCBA yang pertama adalah untuk memonitor pekerjaan dan yang paling utama adalah memonitor keselamatan dari pengguna SCBA. Kemudian mengatur waktu dan durasi dari pengguna SCBA. Yang penting mengetahui lokasi dan pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna SCBA, kemudian mengatur penggantian atau rolling bagi pengguna SCBA. Karena ini penting, seperti kita ketahui di lapangan sering terjadi semua menggunakan SCBA, kemudian ada loss waktu dan tidak ada penggantian atau rolling. Itu yang sering terjadi di lapangan. Terus mengetahui bahaya atau emergensi bagi petugas, ya. Jadi kalau ada petugas yang mengalami cedera dan lain sebagainya, dari penggunaan papan kontrol ini kita sudah monitor. Jadi langsung melakukan penyelamatan bagi petugas-petugas yang mengalami bahaya. Kemudian penggunaan papan kontrol dalam operasi SCBA adalah biasanya digunakan dalam operasi pemadaman di dalam ruangan. Kemudian kedua adalah untuk operasi penyelamatan. Ketiga, untuk operasi pencarian dan penyelamatan. Keempat, untuk pencarian dan penyelamatan dalam ruangan terbatas atau confined space. Ya, biasanya untuk confined space atau kompartemen search and rescue. Kelima, untuk operasi bahan-bahan berbahaya atau hazmat. Struktur organisasi dari teleboard dan papan kontrol, ya. Pertama adalah komandan operasi SCBA atau biasanya disebut dengan BECO atau Breaching Apparatus Chief Officer. Kemudian di bawahnya ada petugas pencatat papan kontrol, ya. Di bawahnya lagi ada perwira pengawas atau ECO, kita sebut dengan ECO atau Entry Control Officer. Itu tergantung dari jenis pekerjaan yang dilakukan. Ya, jadi satu ECO bisa mewakili untuk satu tim pemadaman, ada satu tim penyelamatan, ada juga untuk tim thermal imaging kamera dipisahkan lagi nanti, ya, perwira pengawasnya atau ECO-nya. Atau untuk tim confined space search and rescue juga bisa dipisahkan lagi. Jadi masing-masing perwira pengawas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi jangan dicampur. Jadi pemadaman sendiri, penyelamatan sendiri, pencarian sendiri. Ya. Peralatan yang dipergunakan dalam operasi papan kontrol SCBA dengan menggunakan teleboard, pertama adalah teleboardnya sendiri, yaitu teleboard SCBA yang biasa kita sebut dengan kartu kendali. Ya. Kemudian ada papan kontrolnya sendiri, kemudian radio komunikasi, kemudian ada early warning system, yaitu untuk pemberitahuan darurat apabila nanti ada petugas atau lingkungannya dalam keadaan bahaya. Jadi kalau Anda nanti perlu untuk evakuasi darurat, petugasnya harus segera keluar, maka
harus ada alat pemberitahuan darurat. Biasanya kita menggunakan peluit, atau menggunakan klakson, atau menggunakan pengeras suara. Bisa juga menggunakan sirene yang dibunyikan berulang-ulang agar memberitahukan bahwa petugas yang di dalam agar segera bisa dievakuasi. Berikut ini disimulasikan pengisian papan kontrol. Jadi di situ ada slot waktu. Waktu itu adalah waktu jam kerja kita. Kemudian tempat itu gedung yang tempat kita operasi. Jadi tempat operasi pemadaman maupun operasi penyelamatan. Nah, di situ ada tulisan K-Tim, kayak K-Tim itu KI, yaitu Komandan Insiden, yaitu di situ ditulis Bapak Anggoro. Kemudian ada channel radio, biasanya nanti terpisah ya. Jadi channel radio untuk pemadaman, penyelamatan maupun untuk SCBA sendiri kita pisahkan ya. Tergantung dari kebijakan dari KI. Kalau memang pemadamannya tidak terlalu luas atau tidak terlalu besar, bisa satu channel. Tapi kalau sudah melibatkan personil yang banyak, biasanya kita akan pisahkan ya, channel khusus untuk pimpinan, untuk koordinasi, maupun yang untuk pure pemadaman maupun untuk penyelamatan. Ya, lihat di tayangan ini, lihat disimulasikan untuk pengisian telebot. Jadi ada slot untuk mengisi nama, itu ditulis namanya, kemudian ditulis juga tekanan tabungnya, kemudian tipe dari SCBA, karena untuk PSS 3000, PSS 5000, PSS 7000 itu berbeda nanti ya. Kemudian waktu masuk atau itu dikosongkan saja, nanti ketika sudah mulai bekerja baru nanti waktu masuk akan ditulis oleh petugas pencatat. Teli yang menggunakan PSS 7000 ya, di situ sudah tercantum working duration-nya. Jadi petugas pencatat nanti tinggal melihat working duration-nya, tidak perlu menghitung lagi dari tekanan tabung. Jadi kalau sudah tercatat seperti itu akan memudahkan dari petugas pencatat untuk menghitung working duration, kemudian waktu jam keluarnya nanti. Setelah itu, ya, petugas yang menggunakan SCBA menyerahkan teli atau kartu kendalinya kepada BAKO atau Bridging Apparatus Chief Officer. Ya, BAKO kemudian menyerahkan kepada petugas pencatat dan meletakkannya di slot untuk teli SCBA. Nah, di itu tercatat 200 bar. Maka petugas pencatat harus mencari working duration-nya. Bisa dilihat di tabelnya. Karena ada tabel di situ untuk 200 bar itu working duration-nya adalah 30 menit. Untuk petugas yang menggunakan PSS 7000, tipe dragger PSS 7000 bisa menyerahkan teli atau kartu kendalinya digantungkan dengan kunci bodyguard ya, kunci bodyguard. Jadi ketika Anda menyerahkan kunci bodyguard dengan telinya itu mengaktifkan dari DSU, Distress Signal Unit. Karena di manometer dari PSS 7000 sudah include dengan DSU ya, jadi DSU-nya sudah aktif. Dan kelebihannya lagi ya, petugas tidak perlu menghitung working duration-nya karena situ sudah tercantum tekanannya, di bawahnya ada working duration. Jadi nanti BEKO tinggal menginformasikan kepada petugas pencatat working duration yang tercantum di dalam manometer dari PSS 7000. Kelompok tim yang bekerja kemudian dibuatkan garis di bawah dari slot teli. Itu terdiri dari 2 orang. Bisa juga 3 orang tergantung dari teli yang ditempelkan di slotnya. Kemudian tim darurat. Di tim darurat harus segera menyerahkan juga telinya. Jadi letakkan teli kemudian diletakkan di papan kontrol. Kemudian juga semua harus dihitung berapa durasinya, working durasinya. Jadi tim darurat ini bekerja ketika nanti tim utamanya mengalami bahaya. Di simulasi ini dijelaskan persiapan untuk masuk. Jadi
dari ECO atau Entry Control Officer atau perwira pengawas menginformasikan bahwa tim pemadaman siap untuk masuk, menginformasikan kepada Bako atau Breaching Apparatus Chief Officer. Bako monitor. Monitor, silakan. Tim 1 persiapan. 86 tim 1. Kemudian tim yang terdiri dari 2 orang itu memasuki ruangan kerja mereka atau TKP. Monitor, silakan. Laporkan untuk tim 1 masuk. 86 tim 1 sudah masuk. Kita akan laporkan ke Dan diinformasikan jam masuknya kepada Breaching Apparatus Chief Officer atau Bako. KI monitor. Monitor Taruna, silakan. 86 menginformasikan bahwa tim 1 sudah masuk pada pukul 10.23. 86. Monitor masuk 10.23. Dan tugas yang siap di sana adalah tim yang akan masuk ke TKP, kemudian ada tim darurat yang bersiap-siap nanti kalau terjadi sesuatu, dan ada 1 orang ECO atau Entry Control Officer atau perwira pengawas. Kemudian Bako melaporkan kepada KI atau Komandan Operasi bahwa tim 1 sudah masuk. Nah, ketika itu dia langsung menginformasikan kepada petugas pencatat untuk mencatat jam masuknya. Ketika petugas pencatat mencatat jam masuk, maka sudah bisa dihitung ya, durasi atau working duration paling rendah ya. Kemudian ditambah jam masuk, maka tercatatlah jam waktu keluarnya dia. Ya. Ditulis kemudian digaris 3 kali itu menandakan waktu jam keluar yang harus nanti dipantau. Di kolom lokasi ya, petugas pencatat akan mencatat seluruh informasi tentang TKP, yaitu di zonanya, kemudian gedungnya, kalau perlu dicatat posisinya ada di mana. Kemudian di kolom keterangan adalah jenis operasinya, yaitu pemadaman atau penyelamatan, kemudian peralatan yang dipergunakan, yaitu 2 selang. Di sini disimulasikan 2 selang dengan menggunakan 1 nozzle. Nah, untuk orang kedua, karena dia operasinya sama, timnya sama, maka ditulis idem. Nah, itu kemudian ditandai, ya, ditandai dengan kotak, kemudian ditulis kodenya. ZA itu adalah zona A, kemudian tim T1 itulah tim 1. T1. Nah, berarti kan dia zona A tim 1. Di kolom berikutnya juga dipersiapkan untuk tim cadangan atau tim pengganti apabila nanti tim tersebut working duration-nya sudah habis. Dibuatkan 2 kolom, sama prosedurnya seperti yang pertama tadi. Ya, mencatat tekanannya, kemudian menghitung working duration-nya, kemudian mencatat lokasi yang sama, pekerjaan yang sama, ya. Kemudian mencatat juga tim dengan nama tim yang sama. Jadi hanya mengganti nanti pada saat working duration-nya selesai, bunyi alarm dari breaching apparatusnya, kemudian siap untuk menggantikan temannya yang sudah selesai melakukan pekerjaan. Pada saat pergantian pasukan atau rolling, petugas yang melakukan pekerjaan di depan dipantau oleh petugas pencatat. Begitu dilihat kurang dari 2 menit, maka petugas pencatat menginformasikan kepada Bako bahwa durasi atau waktu working duration dari petugas yang sedang bekerja 2 menit lagi akan segera berbunyi. Ya. Bako melaporkan kepada KI bahwa 2 menit lagi petugas harus segera diganti. Nanti dari KI akan menginformasikan agar harus segera diganti. Yang memerintahkan kepada Bako. Kemudian breaching apparatus
Chief Officer atau Bako menginformasikan kepada Eko atau Entry Control Officer untuk segera mengganti petugas yang melakukan pekerjaan karena working duration-nya sudah tinggal 2 menit lagi. 86. Setelah tim pengganti sudah siap, maka Eko melaporkan kepada Bako bahwa tim pengganti segera masuk. Persiapan tim 1 pengganti masuk. Begitu segera masuk, ya masuk ke dalam ruangan. Tekniknya seperti penggantian. Jadi tim pengganti dulu masuk ke dalam ruangan, kemudian rolling dengan tim yang lama. Kemudian tim lama nanti setelah bertemu dengan tim pengganti baru keluar melalui pintu yang sama. Ya, gate lane-nya bisa menggunakan selang. Jadi selangnya itu sebagai gate lane di mana letak dari tim pertama berada. Ketika Eko atau Entry Control Officer melaporkan bahwa tim pengganti sudah masuk, maka penghitungan dimulai seperti awal tadi, yaitu dicari working duration paling kecil, kemudian ditambah jam masuknya. Ya, jadi maka akan didapat nanti waktu keluarnya dari tim kedua atau tim pengganti dari yang sedang bekerja. Nanti dia akan dibuatkan lagi kalau memang waktu kerjanya akan panjang, maka dibuatkan lagi satu kolom lagi untuk tim pengganti berikutnya. Terus menerus rolling seperti itu. Jadi waktu kerja dihitung, kemudian dipantau, kemudian nanti akan digantikan oleh tim berikutnya di bawahnya. Monitor. Setelah Eko melaporkan bahwa tim 1 keluar, maka dicatat jam keluarnya dan di kolom keterangan dicatat tanda tulisan keluar. 86, tim 1 sudah keluar. Bakal melaporkan tim 1 keluar. Tim yang sudah keluar kemudian menuju papan kontrol, melaporkan pekerjaannya sudah selesai. Kemudian Bako menyerahkan telinya atau kartu kendalinya. Kemudian Tim 1 telah melaksanakan pemadaman. petugas papan kontrol juga bisa menghapus ya tekanan kemudian jam kerjanya untuk meletakkan lagi nanti petugas yang akan menjadi tim pengganti. Jadi tidak perlu membuat kolom berikutnya. Situasi-situasi bahaya. Petugas pencatat papan kontrol biasanya akan memantau jalannya operasi. Ketika working duration-nya sudah mau habis, maka dia akan melaporkan kepada Bako. Nah, ini adalah situasi bahaya, harus segera diganti. Kemudian yang kedua, Eko atau Entry Control Officer mendengar suara alarm dari SCBA, walaupun working duration-nya belum tercapai. Itu dimungkinkan ketika SCBA-nya itu mengalami kebocoran. Nah, begitu mendengar suara suling dari SCBA, maka itu adalah situasi bahaya. Eko harus melaporkan kepada Bako untuk meluncurkan tim darurat. Yang ketiga, ketika Eko mendengar suara DSU dari salah satu atau kedua-dua tim yang ada di dalam TKP. Kita mendengar suara DSU berarti di dalam petugas mengalami bahaya karena ada kemungkinan petugas itu pingsan, 20 detik kemudian biasanya DSU-nya akan segera berbunyi. Keempat, dari pemantauan dari Eko terjadi retakan atau bangunannya sudah mulai rapuh dan kemungkinan akan rubuh. Dan Eko harus melaporkan kepada Bako, kemudian Bako akan melaporkan kepada KAI untuk mengambil keputusan evakuasi total
atau tindakan selanjutnya. Beko melaporkan terdengar bunyi alarm dari DSU dari salah satu personil. Mohon arahannya selanjutnya. Dalam simulasi ini dilihat bahwa Eko melaporkan bahwa mendengar suara alarm DSU dari salah satu tim yang sedang bekerja di TKP. Kemudian dia melaporkan kepada Bako atau Breaking Apparatus Chief Officer bahwa ada alarm terdengar dari TKP. Bako melaporkan kepada KI. Kemudian KI memerintahkan untuk meluncurkan tim darurat. Tim darurat sudah standby sebenarnya dekat dengan Eko. Dan Eko melaporkan bahwa tim darurat sudah siap, kemudian masuk ke dalam ruangan. Eko monitor. Agar meluncurkan tim darurat 86. Tim darurat diluncurkan. Beko melaporkan tim darurat masuk. KI monitor. Nah, begitu tim darurat masuk ke dalam ruangan, Bako akan mencatat waktunya, kemudian menginformasikan kepada petugas mencatat. Seperti awal tadi, jadi sudah tercantum di situ working duration-nya, kemudian ditambah jam masuknya dia, sudah memasuki maka akan TKP dapat pada pukul 11. tercatat jam keluarnya dari tim darurat. Semua prosedur itu harus tercatat secara terperinci. Apabila ada tanda-tanda bahaya, misalnya bangunan situ sudah mulai rapuh, kemudian dimungkinkan terjadi ledakan, maka petugas yang di dalam bisa dievakuasi total. Tergantung dari kesepakatan, bisa dibunyikan sirene atau peluit yang berulang-ulang, atau menggunakan radio ya, untuk mengevakuasi petugas yang di dalam agar segera keluar secepatnya. 86 di monitor. Setelah melakukan pekerjaan, baik itu pemadaman maupun penyelamatan, petugas begitu keluar harus melakukan dekontaminasi, yaitu peralatannya harus didekon, kemudian masuk ke dalam tahap perawatan, yaitu pencucian. Jadi peralatan nanti dibuka, kemudian dicuci. Ada bagian-bagian yang perlu memang harus direndam, kemudian disikat, kemudian disabun. Ada bagian yang hanya harus dilap saja. Jadi ada dua nanti akan dipisahkan. Seperti shoulder strap, kemudian tali pinggang atau tali pundak, itu bisa dibuka, nanti disabun, disikat, karena bagian-bagian tersebut yang agak sulit dalam pembersihannya. Jadi harus di treatment secara khusus.
masker dengan demand regulator atau paru-paru otomatis dipisahkan. Masker bisa nanti dicuci, kemudian direndam, kemudian disabun, kemudian diangin-anginkan saja. Sementara untuk paru-paru otomatis atau demand regulator hanya dilap saja, ya, jangan sampai kemasukan air di dalamnya karena dalamnya ada beberapa seal, kemudian nanti kalau berkarat dia akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran dan lain sebagainya. Untuk jenis breathing aparatus PSS 7000 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus memperhatikan yaitu baterai, ya, baterai harus dilepas dulu, kemudian kuncinya juga diamankan. Baru kemudian kita melepas tabungnya. Ya, tabungnya yang perlu diperhatikan ada quick connect konektor, itu dikembalikan ke regulatornya, jangan sampai nanti tercecer. Ya, kemudian baru tabungnya kita bersihkan. Ya, setelah bersih diserahkan kepada petugas untuk diisi ulang. Diisi ulang, kemudian LDV atau lung demand valve atau paru-paru otomatis kita bersihkan saja, ya. Kemudian kita gantung, kita angin-anginkan. Nah, bagian-bagian yang bisa dilepas seperti tali pundak, kemudian tali pinggang, itu bisa kita lepas. Nanti kita cuci dengan treatment sendiri, ya, karena itu bagian terbuat dari kain, ya, atau terpal, kemungkinan kotor juga, itu bisa kita cuci menggunakan sabun dengan cara direndam. Ya, untuk body harnessnya sendiri, karena itu bagian dari elektronik, kita hanya bersihkan saja menggunakan kanebo atau lap basah, kemudian kita keringkan dengan cara diangin-anginkan. Ingat, bagian-bagian seperti ini jangan terkena sinar matahari langsung, hanya cukup diangin-anginkan saja. Dan jangan sampai direndam di air. Tali pundak maupun tali pinggangnya bisa kita cuci menggunakan sabun. Untuk kita sikat, kalau memang kotorannya terlalu banyak, kita bisa sikat. Nah, bagian ini kalau memang basah, kita bisa masukkan ke mesin cuci. Ya, setelah kita bilas, kita bisa masukkan ke mesin cuci untuk dikeringkan. Ya, untuk bagian pengeringnya saja, jangan terus digilas. Kita angin-anginkan saja. Nanti kalau sudah kering, baru kita rangkai kembali. Masker juga demikian. Jangan dijemur di sinar matahari langsung. Kita anginkan saja. Nah, untuk membantu supaya cepat kering, biasanya kita bisa pasang kipas angin. Jadi kita taruh kipas angin dekat dengan jemuran breathing aparatus. Baik, rekan-rekan sekalian, terakhir, ya, dalam perawatan breathing aparatus ya dilarang menggunakan bleaching atau pemutih atau menggunakan bahan kimia yang berat, karena nanti akan merusak dari karet atau seal-seal yang ada dalam breathing aparatus. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.